Episode 101, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Zhou Qian sekarang penuh dengan kesombongan, dan dia sangat bangga. Terutama ketika dia melihat wajah gelap Jiang Wan, dia menjadi semakin sombong. Jiang Wan, bukan itu yang saya katakan, bagaimana Anda bisa membiarkan William membelikan hadiah semacam ini untuk kakek? Jika Anda tidak punya uang untuk membelinya hadiah, katakan saja padaku, aku ini adikmu. Setelah itu, Zhou Qian mengeluarkan dompet LV dari tas Gucci, mengeluarkan kartu bank, dan menyerahkannya kepada Jiang Wan. Mengatakan bahwa saudari tidak akan membantu Anda, masih ada puluhan ribu dolar di kartu ini. Han Chong membelikan saya tas untuk digunakan sisanya. Ambil saja, dan Anda akan pergi ke toko untuk membeli beberapa hadiah yang layak nanti. Anda tidak perlu membayar kembali uangnya. Sekarang, saya tidak kekurangan uang ini. Angkuh dan sombong. Ini adalah ekspresi Zhou Qian saat ini. Di matanya, Jiang Wan sekarang tampak seperti lelucon. Terima kasih, Sister Qian. Sebelum Jiang Wan dapat berbicara, William mengulurkan tangan dan mengambilnya, tersenyum tipis. Zhou Qian mendengus dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar tidak tahu malu. Jiang Wan memelototi William dengan alis horizontal. Baru saja hendak berbicara, William menekan tangannya dan tersenyum, Sister Qian juga baik, terima saja. Saya akan mengirimkan uang itu kepada Sister Qian nanti. William tidak ingin Jiang Wan tidak senang dengan Zhou Qian sekarang. Jiang Wan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia setuju, tetapi wajahnya terbakar karena panik. Dia bersalah pada Zhou Qian, tetapi sekarang dia mengambil uangnya, itu bahkan lebih tidak berwajah. Zhou Qian mencibir dan berkata, William, kamu memiliki kulit yang tebal. Setelah itu, ada keheningan di dalam mobil. William terus memegang tangan Jiang Wan, bermain dengan kotak brokat di tangannya yang lain. Dunia yang konyol. Aku selalu diejek dan diremehkan. Dia tidak tahu bahwa kotak kecil yang dipegang di tangan William ini adalah kekayaan yang tidak bisa dijangkau oleh keluarga Yang. Setelah menunggu beberapa saat, Yang Guilan dan Jiang Guomin pergi. Mereka masuk ke dalam mobil dengan enggan dan tidak ingin berbicara sepatah kata pun kepada William. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Yang Guilan mulai melihatnya, itu adalah mobil yang bagus, dan nyaman untuk diduduki. Tidak, ketika saya kembali, saya harus menanyakan informasi kontak Jiang Wan untuk Nona Su. Terakhir kali saya hanya memberikan kunci mobil, tetapi saya tidak tahu di mana mobil itu. Yang Guilan memeriksanya, tapi itu Maserati, mobil mewah, dan harganya juga jutaan. Jika Anda mengemudikan mobil itu, Anda pasti memiliki wajah. Jika tidak berhasil, beli saja mobil dengan 2 juta itu, pasti lebih baik dari mobil ini, dan harus menekan arogansi Yang Fenglan. Segera, mobil itu berangkat dan langsung menuju Yang Jiachun. Halaman keluarga yang terletak di sebelah Gunung Dongshan di desa Yang Jia, dikelilingi oleh pegunungan dan sungai, di tengah gunung, dan sangat cocok untuk perawatan lansia. Inilah mengapa Yang Kaifeng memilih untuk kembali ke desa Yang Jia. Yang Kaifeng, penguasa keluarga yang telah tinggal di sini sejak sistem provinsi pensiun, memelihara bunga dan rumput, serta menghibur cucu-cucunya. Dan keempat anaknya sangat kompetitif, kecuali putri ketiganya yang menikah dengan warga Jiang dan menjalani kehidupan rata-rata, anak-anak lain memegang posisi penting dalam sistem atau komunitas bisnis kota Sangjiang. Keluarga yang dapat dikatakan sebagai keluarga besar di kota Sangjiang, dan berakar kuat di sini, terutama orang tua Yang Kaifeng memiliki banyak murid di semua kalangan bisnis dan politik, dan memiliki kontak yang sangat luas di semua aspek. Oleh karena itu, jika Yang Kaifeng masih hidup dan keluarga yang tidak jatuh, itu berarti keluarga yang terus berkembang. Saat ini, Yang Kaifeng sedang berada di dalam kompleks, melihat persimpangan gunung di kejauhan, menunggu anak-anaknya kembali. Dia tidak terlalu memperhatikan putri ketiganya selama bertahun-tahun. Terutama karena menantu dari putri ketiga sangat mempermalukan keluarga Yang. Yang Kaifeng adalah orang yang kuno, cucunya menikah dengan seorang pengecut, dan hamil sebelum menikah. Ada gosip tentang keluarga Yang di desa dan bahkan di kota Sangjiang. Oleh karena itu, Yang Kaifeng memutuskan hubungan dengan putri ketiganya karena marah, dan hanya melihatnya setahun sekali. Terutama memikirkan Jiang Wan yang dia cintai sejak dia masih kecil, menikah dengan orang berantakan, wajah Yang Kaifeng tertutup es. Dia sudah mendengar dari putri keduanya Fenglan bahwa sampah itu akan datang untuk merayakan ulang tahunnya hari ini. Sekarang keluarga yang memiliki banyak gosip tentang omong kosong itu, dan banyak orang bersiap untuk melihatnya bercanda. Yang Kaifeng tidak menghentikan apapun sama sekali, dan dia tidak terlalu menyukai William, jadi dia harus menunjukkan padanya beberapa warna agar sampah bisa mengenali dirinya sendiri, pintu keluarga yang tidak semua kucing dan anjing bisa masuk.
Kakek, adik ipar, mereka tidak tahu apa yang akan datang, lebih baik kamu kembali dan istirahat dulu, aku akan menunggu di sini saja. Di sebelahnya, Yang Tai, dengan temperamen dingin dan tubuh yang sombong, tersenyum, menunjukkan penampilan yang berperilaku sangat baik. Yang Kai Feng mengangguk, dan memandang cucu kecilnya dengan penuh kasih sayang, berjalan ke halaman dengan bantuan tongkat jalan Yang Tai dengan kayu hitam bertatahkan benang emas. Setelah Yang Kai Feng diantar, Yang Tai keluar lagi. Pada saat ini, beberapa anak muda berdiri di depan pintu, semuanya adalah generasi muda dari keluarga Yang. Artes, apa yang kamu lakukan sebentar? Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan kesombongan di antara alisnya, dan dia mengenakan pakaian mahal. Dia adalah putra bungsu dari Yang Jinghai, anak tertua dari keluarga Yang. Namanya Yang Hua. Dia seumuran dengan Yang Tai. Mereka berdua tumbuh besar dengan mengenakan celana terbuka. Oleh karena itu, kepribadiannya serupa, dan mereka semua adalah pria pemberontak. Yang Tai tersenyum dingin dan berkata, tentu saja ini adalah upacara pertemuan untuk sampah William, dan omong-omong, aku akan mempermalukan Jiang Wan. Yang Hua mengangguk setuju, seringai muram muncul di sudut mulutnya. Bagi Jiang Wan, beberapa dari mereka sangat kesal. Karena ketika Jiang Wan masih kecil, Jiang Wan adalah anak dari keluarga orang lain, dan pada dasarnya tumbuh di bawah mereka. Jadi, hari ini, kita harus memberinya awal yang baik. Dan William itu, harus melangkah ke dalam lumpur. Hanya seorang wanita dengan temperamen dingin di sebelahnya yang tidak berbicara. Namanya Yang Guo, putri kedua Yang Jinghai, seusia dengan Jiang Wan, tapi dia belum menikah. Dia mengabaikan trik bermain dari adik-adiknya, dan berbalik dan berkata dengan dingin, aku pergi sekarang. Sister Guo Guo, jangan, sulit untuk datang dan menonton drama. Yang Tai mengedipkan mata, tersenyum. Alis Yang Guoxiu mengerutkan kening, setelah memikirkannya, dia tetap tinggal, dan dia memutuskan untuk membantu Jiang Wan jika perlu. Mereka semua adalah saudara perempuan. Sejujurnya, ketika Jiang Wan menikah, Yang Guo ada di sana, dan dia selalu tidak menyukai William. Di matanya, pria adalah kaki besar, yang tidak cukup untuk memberinya ide. Lagi pula, Yang Guo adalah siswa berprestasi. Dia telah memperoleh gelar master dari Massachusetts Institute of Technology dan merupakan wanita penindas akademis sejati. Oleh karena itu, seorang pria tidak semenarik beberapa buku baginya. Inilah mengapa dia masih lajang. Pada saat ini, Lincoln Navigator berkulit hitam melaju ke gerbang kompleks. William dan Jiang Wan turun dari mobil terlebih dahulu, diikuti oleh Yang Guilan dan Jiang Guomin. Jiang Wan melihat Yang Tai dan yang lainnya berdiri di depan pintu, panik, dan menarik sedikit tangan William, dan bertanya dengan suara rendah, William, kamu benar-benar baik-baik saja? Atau, kamu harus kembali? Jiang Wan, saya khawatir William akan dipermalukan dan disalahkan untuk sementara waktu. Meskipun dia sekarang tahu bahwa keluarga William menjalankan restoran bintang utara, tetapi di depan keluarga raksasa yang itu masih belum cukup. Selain Yang Guilan, putra tertua Yang Jinghai memegang posisi fisik keempat bersaudara dari generasi kedua keluarga Yang, dan merupakan orang tingkat tinggi dengan kekuatan besar. Putri kedua, Yang Fenglan, menikah dengan seorang pengusaha lokal di kota Sangjiang, dengan kekayaan bersih 3-4 miliar yuan, dia memiliki beberapa koneksi dalam bisnis real estate. Putra keempat, Yang Jingshan, telah berhasil menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri. Dia telah mendirikan bisnisnya di kota Sangjiang dan mendirikan cabang di 8 kota penting di seluruh negeri. Bisnis utamanya adalah perdagangan, dan juga perdagangan luar negeri. 1 miliar. Namun, William meremas tangan kecil Jiang Wan dan berkata sambil tersenyum, Jiang Wan, percayalah, tidak apa-apa. Keluarga, yang tidak lain adalah mata William. Keluarga yang mirip cacing tanah, dibandingkan dengan saya, hanyalah semut. Jika mereka benar-benar berani memprovokasi diri mereka sendiri, maka William tidak keberatan memberitahu semua orang hari ini. Dia, William, adalah celah yang tidak dapat diatasi untuk keluarga Yang. Itu tabu yang tak tersentuh. Karena sejak malam kontak dengan Yun Jing, William sudah siap untuk hari ketika identitasnya terungkap. Jiang Wan memikirkannya dan mengangguk, jika tidak berhasil, dia akan memberitahu semua orang secara langsung bahwa keluarga William sebenarnya sangat kaya dan menjalankan restoran bintang utara. Dalam hal ini, mereka mungkin melihatnya dengan kagum. Yang Guilan melihat putrinya dan William masih saling menggoda, jadi dia tidak marah dan mendengus beberapa kali. Tapi saat ini, Yang Tai datang dengan senyuman, dan segera membuka pisaunya, dengan sinis mencibir, oh, ini bukan suami sampah sepupu saya, kamu ada di sini kali ini juga, hebat. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu, tamu langka.
Ketika Willy mendongak, dia melihat wajah Yang Tai yang tersenyum. Saya benar-benar tidak sabar untuk mempermalukan diri sendiri. Keluarga yang ini benar-benar hancur dari akarnya. Saudara-saudari di sekitar, dan para tetua yang mendengar suara itu dan berlari keluar untuk menyaksikan kegembiraan, semua melirik aneh, mengejek, acuh tak acuh, dan semua jenis mata putih. Tampaknya di mata mereka William adalah seorang badut. Tidak perlu dipikirkan lagi, William bahkan tidak harus berani melepaskannya. Sampah tidak punya hak untuk berbicara. Namun, di luar ekspektasi semua orang. William tersenyum tenang, Yang Tai, jangan lihat aku dengan mata anjingmu yang memandang rendah. Aku tidak suka ditatap oleh anjing kutu busuk. Bersambung.